saya hormati Bapak Rian, SSTP MSI selaku penguji, serta yang saya hormati Bapak Dr. Agus Haji Barun FSI selaku, dan Ibu Hajah Nikmat Hihapan Esos selaku mentor dari di dalam. Baik, langsung saja sebelumnya Ibu Hajah mohon untuk menyalakan kameranya, Bu. Iya. Baik, untuk efisiensi waktu Pak Bahrun, kami persilahkan. Terima kasih banyak. Yang saya hormati Pak Afgan, SPSI, MPSI selaku host pada pagi hari ini. Pak Kabid, Pak Muhammad Trian, SSTP MSI selaku penguji yang saya hormati. Ibu mentor, Ibu Hajah Nikmat Haji Hapan Esos yang saya hormati. Mohon maaf kalau saya keliru menyebut nama dan gelar. Bu Bella Maita Kris SPD selaku peserta yang sama kita banggakan. Kita masuk pada sesi kedua. Ibu Bella, paparannya diawali dari catatan penguji pada seminar awal, kemudian langsung pada hasil atau realisasi pelaksanaan aktualisasi dan habituasi. Nah, teknik penyajiannya tidak usah disebutkan nilai-nilai dasarnya, cukup Ibu jelaskan ke tahapannya, tanggalnya, mungkin disinggung sedikit outputnya. Ya, untuk itu kepada Ibu Bella disilakan. Baik, terima kasih Pak. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI selaku penguji. Yang terhormat Bapak Bahrun, MSI selaku coach. Yang terhormat Ibu Hajah Nikmat Hihapan Esos selaku mentor saya. Yang terhormat Bapak Rudiat Afgan, SPSI MSI selaku host. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul dan hadir di seminar aktualisasi saya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bella Meita Gracia, unit kerja saya di SDN 3 Palu. Adapun judul aktualisasi saya ialah peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan media Dakota atau Dakon Matematika dan aplikasi Quizizz pada pembelajaran matematika di SDN 3 Palu. Catatan penguji pada seminar rancangan aktualisasi yang pertama itu adalah membuat batasan kelas agar terukur terdapat di halaman 3. Kemudian jelaskan mengenai kelebihan Quizizz di latar belakang terdapat juga di halaman 3. Yang 3 adalah narasikan keterkaitan isu dengan agenda 3 terdapat di halaman 27. Dan yang keempat, kegiatan 6 tahapan 4 diganti atau dihapus terdapat pada halaman 38. Kegiatan aktualisasi saya yang pertama yaitu mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Adapun tahapan dan waktu pelaksanaannya, yang pertama menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan dengan mentor, dilakukan pada hari Senin 28 Juni 2021 di rumah pribadi. Outputnya yaitu berupa bahan untuk konsultasi. Yang kedua, tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor, dilakukan pada hari Selasa 29 Juni 2021 di ruangan Kepala SDN 3 Palu. Adapun outputnya arahan dan surat persetujuan melakukan kegiatan aktualisasi dan habituasi. Yang ketiga, diskusi dengan teman guru kelas yang dilakukan pada hari Selasa 29 Juni 2021 di ruang guru SDN 3 Palu. Outputnya berupa saran dan masukan. Berikut ini merupakan bukti fisik dari tahapan kegiatan. Yang pertama, tahapan kegiatan 1, dokumentasi menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan. Kemudian ada bahan konsultasinya. Kemudian tahapan kedua, dokumentasi melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian ada surat persetujuan dari mentor. Tahapan yang ketiga, dokumentasi. Bukti fisiknya ada dokumentasi diskusi dengan teman guru kelas. Kemudian ada lembar hasil diskusi dengan teman guru kelas, di dalamnya ada berupa saran dan masukan. Kegiatan yang kedua, membuat media Dakota atau Dakon Matematika dan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
Tahapan kegiatan pertama menyiapkan bahan pembuatan media Dakota atau Dakon Matematika yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 di ruangan perpustakaan SDN 3 Palu. Outputnya adanya bahan-bahan pembuatan media Dakota atau Dakon Matematika. Yang kedua, membuat media Dakota atau Dakon Matematika yang dilakukan pada tanggal 1 Juli dan 2 Juli 2021 di ruang perpustakaan SDN 3 Palu. Outputnya adanya media Dakota atau Dakon Matematika. Yang ketiga, kegiatan ketiga yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 di ruang guru SDN 3 Palu. Outputnya adanya dokumen RPP. Tahapan kegiatan keempat mengkonsultasikan RPP kepada kepala sekolah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 di ruang guru SDN 3 Palu. Outputnya adanya dokumen RPP yang telah ditandatangani kepala sekolah. Berikut ini bukti fisik dari keempat tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama buktinya adalah dokumentasi bahan pembuatan media Dakota. Kemudian tahapan yang kedua, dokumentasi proses pembuatan media Dakota dan dokumentasi media Dakota itu sendiri. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu buktinya adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapan kegiatan keempat, dokumentasi mengkonsultasikan RPP dengan kepala sekolah dan juga ada RPP yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah. Kegiatan yang ketiga menyiapkan aplikasi Quizizz pada tablet siswa dan membuat soal evaluasi awal pretest serta evaluasi akhir post-test pada aplikasi Quizizz. Tahapan kegiatan pertama menginstal aplikasi Quizizz pada tablet siswa bersama rekan guru sejawat yang dilakukan pada tanggal 5 sampai 7 Juli 2021 di ruang IT SDN 3 Palu. Outputnya adanya aplikasi Quizizz pada tablet siswa. Tahapan kegiatan kedua menyiapkan soal evaluasi awal atau pretest dan evaluasi akhir atau post-test dalam bentuk Microsoft Word. Kegiatan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 di ruang guru SDN 3 Palu. Outputnya adanya soal evaluasi awal pretest dan evaluasi akhir post-test dalam bentuk Microsoft Word. Tahapan kegiatan yang ketiga, membuat soal evaluasi awal atau pretest dan evaluasi akhir atau post-test pada aplikasi Quizizz. Dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Juli 2021 di ruang guru SDN 3 Palu. Outputnya adanya soal evaluasi awal atau pretest, ada evaluasi akhir atau post-test pada aplikasi Quizizz. Berikut ini bukti fisik dari tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Tahapan kegiatan pertama ada dokumentasi saat menginstal aplikasi Quizizz, tahapan kegiatannya dan juga ada dokumentasi aplikasi Quizizz yang telah ada di tablet siswa. Tahapan kegiatan yang kedua, dokumentasi saat membuat soal pretest dan post-test pada Microsoft Word. Kemudian ada soal pretest dan post-test pada Microsoft Word dalam berupa dokumen. Tahapan kegiatan yang ketiga, yaitu ada dokumentasi membuat soal pretest dan post-test pada aplikasi Quizizz, dan ada soal pretest dan post-test pada aplikasi Quizizz itu sendiri. Kegiatan yang keempat, melakukan simulasi penggunaan media Dakota atau Dakon Matematika. Tahapan kegiatan yang pertama menentukan jadwal pelaksanaan simulasi bersama guru-guru yang dilakukan pada Senin 12 Juli 2021 di ruang guru SDN 3 Palu. Outputnya berupa ada jadwal pelaksanaan. Yang kedua, menyiapkan daftar nama peserta yang mengikuti simulasi. Dilakukan pada Senin 12 Juli 2021 di ruang guru SDN 3 Palu. Outputnya berupa daftar nama peserta. Yang ketiga, melakukan simulasi bersama guru-guru pada Rabu 14 Juli 2021 di ruang IT SDN 3 Palu. Outputnya adalah adanya saran dan masukan. Berikut ini bukti fisik. Tahapan kegiatan yang pertama adanya dokumentasi pada saat diskusi dengan guru-guru dalam menentukan jadwal simulasi. Kemudian ada jadwal simulasi beserta nama peserta yang mengikuti simulasi. Tahapan kegiatan yang kedua, dokumen jadwal simulasi beserta dengan nama peserta. Tahapan kegiatan yang ketiga, dokumentasi pada saat melakukan simulasi penggunaan media Dakota. Kemudian bukti fisiknya ada lembar hasil simulasi berupa saran dan masukan atau berita acaranya. Kegiatan yang kelima, melaksanakan pembelajaran matematika dengan media Dakota atau Dakon Matematika dan evaluasi menggunakan aplikasi Quizizz. Tahapan yang pertama, mengawali kegiatan dengan berdoa dan menyanyikan lagu nasional kebangsaan. Outputnya siswa berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Kedua,
mengenalkan siswa aplikasi Quizizz. Outputnya siswa bisa menggunakan aplikasi Quizizz. Yang ketiga, melakukan evaluasi awal atau pretest pada aplikasi Quizizz. Hasilnya, outputnya adalah hasil evaluasi pretest melalui aplikasi Quizizz tersebut. Yang keempat, guru mendemonstrasikan penggunaan media Dakota atau Dakon Matematika. Yang keempat, kemudian outputnya siswa mampu menggunakan media Dakota atau Dakon Matematika. Kemudian guru melakukan evaluasi akhir atau post-test melalui kuis aplikasi Quizizz. Outputnya adalah hasil evaluasi akhir atau post-test kuis pada aplikasi Quizizz tersebut. Bukti fisik dari kelima tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama, dokumentasi ketika anak-anak sedang berdoa dan juga menyanyikan lagu wajib nasional. Tahapan yang kedua, kegiatan kedua yaitu adanya dokumentasi ketika guru mengenalkan aplikasi Quizizz kepada siswa dan juga ada siswa yang telah bisa menggunakan aplikasi Quizizz tersebut. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu mengenalkan adanya dokumentasi siswa menggunakan aplikasi Quizizz yaitu pada saat kegiatan pretest, kemudian hasil dari pretest quiz materi KPK. Tahapan kegiatan keempat yaitu dokumentasi pada saat guru mendemonstrasikan media Dakota tersebut. Tahapan kegiatan yang kelima yaitu anak-anak melakukan post-test pada aplikasi Quizizz. Evaluasi, tahapan kegiatan yang keenam. Tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan format evaluasi yang dilakukan pada Jumat 23 Juli 2021 di ruang guru SDN 3 Palu. Outputnya adanya format evaluasi. Kegiatan yang kedua menganalisis hasil pretest dan post-test dilakukan pada tanggal 23 dan 24 Juli 2021 di ruang guru SDN 3 Palu. Outputnya adanya hasil analisis pretest dan post-test. Kemudian tahapan ketiga mengkonsultasikan dengan mentor dilakukan pada Senin 26 Juli 2021 di ruang Kepala Sekolah SDN 3 Palu. Outputnya adanya saran dan masukan. Bukti fisiknya, tahapan kegiatan yang pertama yaitu dokumentasi membuat format evaluasi dan format evaluasi dalam bentuk dokumen. Tahapan kegiatan yang kedua menganalisis hasil pretest dan post-test, kemudian hasil pretest dan post-test tersebut. Tahapan kegiatan yang ketiga, dokumentasi melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian hasil dari diskusi dengan mentor berupa saran-saran. Kesimpulannya, yang pertama, terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas 5C setelah melakukan pembelajaran matematika, materi KPK dan FPB dengan menggunakan media Dakota atau Dakon Matematika dan aplikasi Quizizz. Hasil tersebut terlihat dari hasil pretest materi KPK dengan rata-rata 56 dan hasil post-test dengan rata-rata 72. Selanjutnya hasil pretest materi FPB dengan rata-rata pertamanya 41 dan hasil post-test dengan rata-rata 79 dengan total siswa yang aktif sebanyak 20 siswa. Yang kedua, kegiatan aktualisasi dilakukan di SDN 3 Palu telah berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan aktualisasi yang diseminarkan. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan kegiatan aktualisasi yang dilakukan berhasil dengan persentase 100%. Kesimpulan ketiga, dari kegiatan aktualisasi dilakukan ada beberapa nilai-nilai dasar PNS yang menjadi nilai yang dominan diimplementasikan pada setiap tahapan kegiatan. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang dominan yaitu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Rencana tindak lanjut. Yang pertama, penggunaan media Dakota atau Dakon Matematika akan dilakukan pada kelas 3, 4, 5, dan 6 pada materi pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, penggunaan smartphone, tablet sebagai media pembelajaran akan dilakukan pada kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6 dengan menggunakan aplikasi kuis interaktif seperti Quizizz dan Kahoot. Yang ketiga, pelatihan tentang penggunaan media berbasis smartphone, tablet kepada teman-teman sejawat. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Baik, makasih banyak Ibu Bella Meita. Ibu Haja Nikmat Haji Hapan SO selaku mentor yang saya hormati. Kita sudah simak bersama paparan dari Ibu Bella. Selanjutnya kami membutuhkan kesaksian atau testimoni dari Ibu terkait penerapan media Dakon Matematika dan aplikasi Quizizz.
apa sesungguhnya yang terjadi selama pelaksanaan aktualisasi dan habituasi di sekolah yang dilakukan oleh Ibu Bella Beta. Untuk itu kepada Ibu Mentor dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rian SSTP MSI sebagai penguji, yang terhormat Bapak Bahrun MSI, yang terhormat para panitia, dan Ibu Bella yang berbahagia pada hari ini. Dalam kesempatan yang perlu kami sampaikan bahwa Ibu Bella sudah melaksanakan aktualisasi di SDN 3 Palu dengan baik dan sangat memuaskan, dan kami harap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Kami harap berlanjut terus-menerus dan menjadi motivasi para guru untuk melaksanakan media atau inovasi seperti Dakota dan Quizzes yang telah dilaksanakan oleh Ibu Bella. Terima kasih. Baik, makasih banyak Ibu Mentor atas testimoni yang sangat singkat dan padat. Maka selanjutnya kepada Pak Rian selaku penguji dengan hormat disilakan. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Bapak Dr. Andus Haji Bahrun MSI MH. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Haja Nikmat Haji Hapan Esos yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di seminar aktualisasi ini. Kemudian yang kami hormati Pak Afgan sebagai host. Berikut yang kami banggakan Ibu Bella. Sebelum ke Ibu Bella, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu terima kasih banyak Bu Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini. Kemudian senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Mentor bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Bella ini sudah selesai dilaksanakan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan aktualisasi ini sangat bermanfaat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibu Bella ini sangat memuaskan, dan harapan beliau apa yang dilaksanakan oleh Ibu Bella ini harus tetap berlanjut. Hampir sama dengan harapan-harapan baik Pak Coach ataupun kami semua yang ada di BPSDM. Selanjutnya Ibu Bella, ini menarik sekali apa yang disampaikan Ibu Bella, mulai dari kegiatan Dakotanya, Quizesnya, sampai dengan pembuktian-pembuktian yang ada di dalam laporan. Terima kasih banyak. Ini keren sekali, bagus sekali, karena ketika menyampaikan ke kami dalam pemaparan tadi, kegiatan sudah muncul nilainya. Kemudian disandingkan dengan laporan juga, saya kira ini luar biasa. Laporannya bagus sekali, sangat sistematis, semua unsur-unsur masuk di dalamnya, mulai dari memaparkan kegiatan dengan nilai, kemudian analisis dampak masuk dalamnya, keterkaitan dengan agenda 3, kemudian kontribusi terhadap visi, misi, dan penguatan nilai organisasi. Saya kira sudah cukup sekali, ditambah lagi dengan kesimpulan yang sangat konkret dan terukur. Saya tidak tahu mau koreksinya dari mana. Cuma saya, Bu Bella, bisa disimulasikan enggak? Tapi secara singkat saja mengenai Dakota dan Quizzes ini. Mulai dari Dakota dulu. Bagaimana Dakota ini dilakukan, kemudian Quizzes, bisa enggak ditampilkan di sini Quizzesnya? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa terserah dari Bu Bella, mulai dari Dakota dulu atau Quizzes dulu. Baik, Tapi, silakan. Pak, mohon maaf kalau Dakotanya tidak ada di sini, Pak. Tidak bisa dibawa ya, tidak bisa Iya. disimulasikan begitu dia. Mohon maaf, Oke, sekolah baik, tidak kebetulan apa-apa. ditutup. Iya. Oh, ada di sekolah berarti Dakotanya. Iya, Pak. Oke, baik, tidak apa-apa. Tapi di lampiran juga sudah diperlihatkan gambar Dakota. Itu besar ya? Iya, Pak. Ukuran Oh. 70 kali 50 cm. Besar. Iya, Pak. Oke, baik. Kalau begitu simulasikan Quizzes. Quizesnya. Iya, baik, Pak. Cara kerjanya, kemanfaatannya, kemudian di mana letak keunggulan dari Quizzes ini. Tapi secara singkat ya, Bu Bel. Iya, Pak. Saya tampilkan silakan. quizesnya ya, Pak. Oke, saya Silakan, izin silakan. share screen. Ya. Pertama itu
masuk terlebih dahulu di websitenya Quizizz kalau untuk guru, Pak. Kalau untuk siswa, dia bisa langsung pada smartphone-nya, di tabletnya. Tetapi kalau untuk guru, harus login terlebih dahulu di websitenya Quizizz tersebut menggunakan email yang telah kita siapkan sendiri. Saya sambil tanya jawab ya Bu Bel. Ini Ya, tidak Pak. seperti di download di Play Store, jadi saya tidak perlu masuk kemana-mana, tinggal klik. Tidak ya? Kalau untuk anak-anak, Pak, harus di-download. Oh, Ada dua pilihan, Pak. Bisa di-download untuk lebih memudahkan. Ada juga kita masuk ke websitenya Quizizz. Tapi kalau untuk anak-anak di sekolah, Pak, saya downloadkan memang. Supaya anak-anak tinggal langsung masukkan kodenya nanti. Kalau misalnya saya sudah membuka game secara langsung itu. Gamenya ini bersifat langsung, Pak. Artinya, mohon maaf. Ya. Gamenya ini bersifat langsung, jadi anak-anak itu bisa langsung lihat bagaimana proses mereka mengerjakan, nilai-nilai mereka di mana nanti kesalahannya mereka sudah langsung kelihatan, dan juga ini kalau hasilnya mereka tidak akan pernah hilang, Pak. Kalau akunnya kita masih sama, hasil pengerjaan mereka tidak akan pernah hilang. Kalau misalnya contoh, Pak, mau melakukan post test FPB, saya sendiri harus membuka ruang terlebih dahulu sehingga anak-anak bisa masuk. Misalnya saya akan klik memulai kuis langsung, nanti akan muncul berupa kode game. Nah, ini adalah kode gamenya. Jadi anak-anak itu harus mengetikkan kode game tersebut di Quizizz. Misalnya saya buka di sini. Ini kalau pakai ya Pak, kalau pakai website. Kalau pakai HP, kita langsung ketikkan saja memasukkan kode game. Kode game ini dimasukkan, kemudian anak-anak enter. Misalnya, dia langsung masuk, klik gabung. Bergabung, terus setelah itu ada memasukkan nama. Jadi anak-anak silakan memasukkan nama, misalnya di sini Bella, saya langsung klik, harus langsung diklik mulai. Tetapi ini tidak akan mulai dulu sebelum saya memulainya di sini. Terus di sini juga, jadi gamenya live, Pak. Live. Jadi kalau anak-anak yang misalnya tidak masuk-masuk, saya belum akan mulai. Karena tidak bisa menunggu anak yang lain, sementara kita game, anak yang lain masuk, mereka akan tertinggal, Pak. Oh, ya. Jadi dilakukan secara serentak. Serentak, iya. Terus kalau sudah di sini ada pemberitahuan kalau berapa anak yang masuk. Jadi saya bisa lihat, oh ada nama ini belum masuk. Jadi saya langsung komunikasikan lagi. Bisa langsung dicek ya siapa yang tidak ada. Iya, Pak. Jadi setelah itu kalau sudah diklik mulai, anak-anak bisa langsung mengerjakan kuis yang ada di dalam sini, yang ada di sini. Nah, kuisnya itu saya coba ya, Pak. Saya klik mulai. Oh, pakai waktu dia. Setiap soal memakai ya, waktu. Pak, ada waktunya. Jadi, mohon maaf Pak, saya hilangkan dulu. Jadi anak-anak itu dipacu bagaimana caranya mereka bisa mengerjakan berlomba-lomba dengan temannya. Nah, ini kalau yang di saya, di gamenya. Itu tadi di gurunya. Oke. Ini tampilan di anak-anaknya. Iya. Oke. Faktor dari 35 adalah ini multiple choice. Iya Pak, bisa multiple choice, bisa juga dia dalam bentuk pilihan memilih banyak, tetapi di sini saya menggunakan multiple choice Pak. Oke. Ya, terus misalnya kita kalau di saat post test ini Pak, saya tidak tampilkan nilainya, jawabannya yang benar karena takutnya anak-anak yang di sebelah tanya lagi sama temannya, jawabannya mana? Jadi saya tidak tampilkan. Setelah selesai, misalnya saya klik-klik sembarang ya Pak. Setelah selesai baru akan muncul.
Oke, baik. Ya. Ini menarik sekali. Saya kira cukup simulasinya Bu Bella, ini keren sekali. Bu Bella, di Ya, sini Pak. kan sebenarnya sudah bagus semua, hanya yang saya ingin tambahkan barangkali di rencana tindak lanjut Bu Bella, di rencana tindak lanjut itu harus konkret dan terukur. Kalau hari ini kita sudah menggunakan puisi, sudah menggunakan Dakota, di rencana tindak lanjut biasanya disampaikan apalagi hal-hal yang akan kita lakukan. Mungkin ada temannya kuisis atau ada lagi temannya Dakota mengenai media pembelajaran, mengenai metode pembelajaran, dan biasanya ini dikonsultasikan ke Ibu Mentor. Jadi izin Bu Mentor, nanti kalau ada hal-hal yang ingin prioritas dilakukan oleh sekolah dan belum tercapai hingga hari ini, nanti diserahkan ke Ibu Bella saja untuk menyelesaikan dan ditulis dalam rencana tindak lanjut. Sehingga harapan kita bersama ini tidak berhenti di sini, ini akan tetap berlanjut. Seperti itu. Nanti Bu Bella di rencana tindak lanjut itu dikonsultasikan dengan Ibu Mentor. Tapi di rencana tindak lanjut ini ada poin ketiga, ini bagus sekali, pelatihan tentang penggunaan media berbasis smartphone. Hal-hal yang begini yang ingin kita mintakan dalam rencana tindak lanjut. Dia kalimatnya konkret dan terukur, jadi tinggal ditambahkan saja rencana tindak lanjutnya. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Bella sudah melakukan aktualisasi ini dengan baik sekali. Di balik pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang berjalan dengan baik ini, tentunya tidak akan berhasil kalau tidak ada Ibu Mentor. Oleh karena itu, terima kasih banyak Bu Mentor sudah memberikan ruang bagi Ibu Bella untuk melakukan kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi di Latsar. Berikut kami sampaikan ke Ibu Bella, akhir dari aktualisasi ini Bu Bella adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Aktualisasi yang sebenarnya bukan di sini, tapi nanti sama-sama mentor. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Coach, kami kembalikan ke Pak Coach. Baik, makasih banyak Pak Kabid. Jadi Ibu Bella, satu saja perbaikannya di rencana tindak lanjut. Yang poin ketiganya itu sudah bagus itu, tinggal yang orientasi ke siswa. Poin 3 ini kan untuk teman sejawat. Yang orientasi ke siswa terkait dengan peningkatan belajar matematikanya ya. Kemampuan matematikanya. Ya. Baik, saya kira makasih banyak Ibu Nikmat sudah datang bergabung, memberikan kesaksian atas pekerjaan yang dilakukan Ibu Bella selama aktualisasi dan habituasi. Sekali lagi, makasih banyak Bapak Penguji, makasih juga Ibu Bella. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.